Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Biarlah nyanyian ini menjadi nyanyian syukur kita di pagi ini untuk menghadap hadirat-Nya. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang berada di kanal YouTube. Dengan tema ibadah solidaritas yang menular. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Suryadi Niman dari GKI Cipinang Indah. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Seminar kesehatan dengan tema hepatitis akut dan kronis akan diselenggarakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 setelah kebaktian kedua dengan narasumber Dr. Baringin Desamakto Sitompul, spesialis penyakit dalam, dan moderator Dr. Ido Bramantia, spesialis radiologi. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas di teras gereja setelah kebaktian. Halo Bapak Ibu Saudara di wilayah 2, kita akan mengadakan Growing in Community pada hari Selasa 30 Juli 2024 pukul 19 secara onsite.
bertempat di rumah keluarga Bapak Herman Hermanto. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya kehadirannya. Shalom umat yang terkasih, mari kita saling bertumbuh di dalam doa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 7 pagi. Kita akan kembali belajar dari Kitab Ratapan dengan tema Oase di Tengah Ratapan yang akan dipandu oleh Pendeta Hizkiah Anugrah Gunawan. GPS diselenggarakan secara on-site di gereja dan melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Bulan Musik GKI Taman Aries 2024 akan kita rayakan selama 3 hari Minggu di bulan Agustus dalam kebaktian 1, 2, maupun 3. Kita akan merayakan ragam jenis musik gerejawi yang ada di dunia. 4 Agustus, jenis musik himne. 11 Agustus, jenis musik kontemporer. 18 Agustus, jenis musik Nusantara. Mari kita berpartisipasi di dalamnya. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya. Haleluya. Khusus pada minggu ketiga, tanggal 18 Agustus 2024, setelah kebaktian pertama, kedua, dan ketiga, kita akan mengadakan ramah tamah dalam ruang komunal yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Dalam semangat memelihara kebinekaan Indonesia yang kemerdekaannya kita rayakan bersama, kami mengundang umat untuk turut hadir dalam ruang komunal ini. Tersedia makanan kecil khas Nusantara yang siap menemani kebersamaan kita. Untuk itu, kami mengajak umat untuk dapat berpartisipasi membawa makanan kecil yang akan dikoordinir oleh perwakilan wilayah masing-masing. Mari kita semua turut merayakan kebersamaan ini sebagai wujud cinta kasih Tuhan dalam komunitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom umat terkasih, kabar gembira untuk kita semua. Dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia, Klinik Pratama Karya Kasih mengadakan pemeriksaan gratis, meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tensi. Dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 8 pagi atau setelah upacara bendera. Kuota terbatas, jadi segera hubungi pengurus Klinik Pratama Karya Kasih. Yuk, jangan sampai kehabisan. Bimbel GKI Taman Aries bekerjasama dengan Universitas Bina Nusantara akan mengadakan kelas Mandarin untuk siswa-siswi SD SMP. Kelas dimulai tanggal 3 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang anaknya berminat dapat mendaftar ke Tata Usaha atau ke Pak Budi. Terima kasih. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 25 Juli 2024. Saudara terkasih kita, Ibu Aida Wijayanti Hadi Prayitno dalam usia 80 tahun. Ibunda dari Ibu Kristanti Tanoyo dan ibu mertua dari Bapak Jimmy Peranginangin. Almarhumah dikebumikan pada hari ini, Minggu 28 Juli 2024 di pemakaman San Diego Hills, Karawang. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Eits, BPK Penabur Jakarta telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Segera daftarkan putra-putri Anda ke psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Dan banyak promo menarik pada 10 Agustus 2024 dalam acara Penabur Spektakular. Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0878 20 200031. Enroll now and experiencing the future. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ya Tuhan. Allahku, Engkau begitu besar. Engkau yang berpakaian kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang menegakkan bumi di atas dasarnya, sehingga ia takkan pernah terguncangkan selama-lamanya. Engkau menyelubunginya dengan samudra sebagai jubah. Air meninggi melebihi gunung-gunung. Kiranya umat lemburan Tuhan bertahan lama. Kiranya Tuhan bersukacita dalam pekerjaan-pekerjaannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Raja
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu bukan hal yang aneh di dunia modern saat ini kita menjadi seorang yang sangat individualistis. Sikap cuek dan acuh terhadap sekitar merupakan sikap yang dianggap lumrah saat ini. Apalagi kehidupan di kota besar seperti Jakarta menuntut kita semua untuk sangat sibuk dengan urusan masing-masing sampai tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Sesama kita, bahkan saudara kita sendiri yang membutuhkan pertolongan. Kasih karunia Allah sangat besar dan berlimpah. Kita sebagai anggota tubuh Kristus menjadi penerima kasih karunia, sekaligus menjadi saluran kasih karunia-Nya, yaitu dengan peduli, berbagi, dan melayani satu sama lain. Bagaimana halnya dengan kita? Sudahkah kita membuka mata untuk membantu yang susah? Sudahkah kita membuka telinga untuk mendengarkan keluh kesah? Sudahkah kita mengulurkan tangan untuk meringankan beban? Mari kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon ampun karena kekurangan pedulian kita terhadap sesama kita yang membutuhkan. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Dipersilakan anggota jemaat masing-masing berdoa di dalam hatinya. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, yang tidak peduli terhadap sesama. Kendatipun kami menyadari Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, celikan mata hati iman kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah ketidakpedulian dunia ini. Biarlah anak-anak-Mu beroleh hikmat kebijaksanaan untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus hidup kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita satu di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, siapakah kami yang sanggup untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang kudus dan yang mulia, sedangkan kami manusia yang tidak berdaya dan hina. Tetapi oleh karena kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami beroleh anugerah kehidupan. Dan saat ini di rumah-Mu yang kudus, ya Tuhan, biarlah kami boleh berkenan untuk mendengar firman, supaya kami belajar terus di tengah-tengah kelemahan kami, agar firman-Mu yang menghidupkan kami, boleh yang memimpin jalan iman kami, supaya kami sampai Tuhan datang kembali didapati setia. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar setiap apa yang kami renungkan, tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi boleh menguatkan kami. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang menghibur dan yang menegur kami, agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, kami mau serahkan kehendak firman-Mu ini. Amin. Bacaan pertama, menurut 2 Raja-Raja 4, ayat 42 sampai 44. Ada seorang dari Baal Salisa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan masih ada sisanya." Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersyukur padamu ya Tuhan, mereka yang kau kasihi akan memuji Engkau, mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, kan bicarakan keperkasaanmu pada anak-anak manusia. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kerajaanmu adalah kerajaan segala abad, perkataanmu pun tetap lewat semua keturunan. Tuhan selalu setia dalam segala perkataannya, dan penuh dengan kasih setia dalam segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu sungguh adil di dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan dekat pada tiap orang yang berseru kepadanya, pada tiap orang yang berseru padanya di dalam kesetiaan. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Bacaan kedua menurut Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3
ayat 14-21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun, selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya,
kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Segera laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hidup kita dengan membuat pilihan-pilihan yang bermakna, bukan dengan kecepatan dan efisiensi. Sekali lagi, arahkanlah hidup kita dengan membuat pilihan-pilihan yang bermakna, bukan dengan kecepatan dan efisiensi. Seperti seorang musikus yang paling baik, itu adalah orang yang memainkan musiknya sedemikian rupa, dengan ekspresi yang penuh makna. Bukan memainkan musik yang lebih dahulu selesai atau cepat-cepat selesai. Sebab saudara-saudara, musik akan selesai, cepat atau lambat. Tetapi persoalannya, apakah setelah selesai dimainkan akan meninggalkan satu kesan atau berlalu begitu saja? Saudara-saudara, sama seperti hidup ini. Akan selesai cepat atau lambat bagi setiap orang. Tetapi apakah musik kehidupan yang kita mainkan dalam hidup ini
benar-benar memiliki makna yang indah bagi kita, juga bagi orang lain. Saudara-saudara, perikop kita Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yaitu tentang mukjizat yang dilakukan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Dan itu diawali oleh seorang anak kecil yang solider terhadap ketersediaan makanan yang tidak cukup. Karena Yesus pada saat itu berkata, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Lalu ketulusan seorang anak, bahkan makanan miliknya dipersembahkan, yaitu 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, yang sebenarnya secara akal manusia tidak cukup untuk makan 5.000 orang. Akan tetapi saudara-saudara, setelah dibagikan dan mereka makan kenyang, masih juga tersisa 12 bakul. Ketika Yesus tahu akan apa yang diperbuatnya untuk memberi makan 5.000 orang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Namun Yesus juga dengan berkata kepada murid-muridnya, itu memberi kesempatan kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan mungkin kita saat ini yang sedang beribadah dan mendengar firman Tuhan, yang sering berpikir untuk kepentingan sendiri saja, yang ego memikirkan diri sendiri saja. Memang pada kenyataannya dalam dunia ini semua orang pasti mengalami kesusahan. Dan di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang berkekurangan. Akan tetapi kita yang egois senantiasa berpikir, untuk apa memikirkan orang yang berkekurangan? Kita juga berkekurangan. Bukankah kita bukan orang yang berkelebihan? Untuk apa memikirkan kebutuhan orang lain? Kita juga kan masih butuh. Saudara-saudara, coba renungkan jawaban dari Filipus. Ayatnya yang ke-7 yang tadi kita baca, saya ulangi. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mereka mendapat sepotong kecil saja. Seolah-olah ini mau mengatakan, untuk apa mikirin orang lain, toh tidak akan cukup. Atau juga jawaban Andreas, murid Tuhan Yesus, di ayat yang ke-9b dikatakan, tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara-saudara, dengan kata lain, jawaban murid-murid dan mungkin juga kita selama ini, bahwa sia-sia kita peduli pada orang lain. Karena kita tidak mungkin dapat memenuhi semua orang susah. Kita tidak mungkin dapat menolong orang-orang itu. Dan di balik alasan-alasan itu kita enggan sebenarnya untuk peduli pada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ketika Yesus akan menyatakan mukjizat, supaya para murid dan kita juga mengetahui bahwa mukjizat bukan untuk semata-mata diperoleh secara pribadi, melainkan ditujukan untuk seluruh orang percaya, supaya dengan kesaksian mukjizat itu orang menerima kesaksian itu senantiasa memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kemuliaan Tuhan melalui mukjizat itu harus menjadi penguat iman, bukan hanya pribadi, tetapi untuk semua orang yang percaya. Sebab banyak kesaksian tentang mukjizat yang sering menekankan efek pribadi saja, yang pada akhirnya kesombongan pribadi lah yang bersaksi. Jadi bukan kemuliaan Tuhan yang ditekankan, tetapi meninggikan dirinya, bahwa melalui kesaksiannya seolah-olah ia paling beriman. Seperti contoh, saya kembali lagi teringat ketika saya kuliah di Duta Wacana, sang dosen memberikan contoh, ada seorang temannya datang berkunjung kepada temannya yang lain, kebetulan sudah lama tidak bertemu. Lalu dicari-cari alamatnya, ketemu, dan dia tidak sadar bahwa di pagar itu dikatakan ada tulisan "Awas anjing galak". Tanpa menyadari itu, dia membuka pagar itu dan masuk mengetuk pintu. Dan saat dia akan mengetuk pintu, tiba-tiba ada suara anjing dari belakang menggonggong dan mendekati dia. Lalu dengan refleksnya dan kesaksiannya dengan sungguh-sungguh dia katakan. Lalu saya mengatakan, "Dalam nama Yesus, pergi kau anjing." Anjingnya langsung kaim. Saudara-saudara, apakah kita memberi kesaksian tentang mukjizat dan kuasa Tuhan atau kita? Kalau Bapak Ibu, kalau kita membentak pun mungkin anjing juga takut. Tapi seringkali saudara-saudara yang kita beri kesaksian kuasa Tuhannya, atau kita memakai kuasa Tuhan sedemikian rupa supaya terjadi mukjizat. Di sini kita tidak tahu mana Tuhan dan mana hamba. Bisa jadi Tuhan adalah hamba kita yang kita suruh untuk dapat membuat mukjizat. Saudara-saudara, lebih dalam tentang mukjizat, seringkali yang disaksikan dan yang menjadi tujuan utama bagaimana mukjizatnya bekerja secara luar biasa. Namun jika kita renungkan dalam-dalam, mukjizat secara khusus terjadi. Yang apa yang dilakukan Yesus dan mukjizat itu terjadi supaya orang percaya dikuatkan, lebih beriman kepada Yesus sebagai anak Allah pemberi mukjizat. Bukan kepada mukjizatnya. Dengan kata lain, mukjizat hanya menghantar orang yang percaya semakin imannya diteguhkan. Kalau demikian, orang percaya yang hanya mencari mukjizatnya, bukan pemilik mukjizat itu,
bukan mau percaya kepada Yesus. Itu sering terjadi. Yohanes 6 ayat 26. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ayat selanjutnya di 26, pasal yang ke-6. Saudara-saudara, orang-orang yang mencari Yesus seperti ini jika telah mendapat mukjizat, maka Yesus tidak diperlukan lagi. Kalaupun masih diakui Yesus yang hadir, ia hanya sebagai pelengkap penderita. Karena tujuannya hanya mencari mukjizat. Hanya Yesus, kata-kata Yesus hanya emblem saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang harus kita akui bagi orang yang beriman, segala sesuatu yang diperbuat Allah, ciptaan ini adalah mukjizat. Namun, sering sadar atau tidak, apa yang Allah perbuat pada ciptaannya yang disebut mukjizat kemudian telah dimengerti secara akal oleh manusia. Maka itu sulit dipahami sebagai mukjizat. Itu sudah biasa. Zaman Perjanjian Lama, dalam bacaan kita juga 2 raja-raja, di mana makanan berlimpah dengan sedikit makanan dapat membuat kenyang tentara. Perjanjian Baru disaksikan juga mukjizat penyembuhan. Tetapi di zaman sekarang, orang sudah tidak lagi melihat mukjizat. Kenapa? Padahal zaman sekarang juga Allah membuat mukjizatnya melalui ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita beranggapan mukjizat Tuhan itu sudah jarang di zaman ini, maka itu salah besar. Sederhananya begini. Mukjizat adalah apa yang diperbuat Allah melampaui akal dan pengetahuan manusia. Manusia tidak mampu memikirkannya. Kok 5 roti, 2 ikan bisa 5.000 orang makan? Enggak kepikir. Jauh melampaui pikiran manusia. Nah, jika kita sakit dan dirawat dokter dengan pemberian obat-obatan dan sembuh, secara akal kita dapat pikirkan. Tapi apa itu bukan mukjizat? Tentu mukjizat. Karena yang dapat kita pikirkan adalah obat itu dimakan 3 kali 1 dalam 1 hari. Atau kandungan obatnya yang kita makan menghasilkan kesembuhan. Itu sudah biasa, bukan mukjizat. Tapi apakah kita mengetahui cara kerja obat itu? Saat diminum obat itu kerjanya bagaimana dan prosesnya bagaimana? Bukankah itu mukjizat? Itu kita tidak dapat pikirkan. Allah membuat sedemikian rupa. Jauh melampaui akal budi kita. Bahkan kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, di sekeliling kita juga mukjizat Tuhan terus terjadi dan masih berlangsung. Ketika kita menikmati udara yang anugerah Tuhan, sinar matahari pagi yang menerangi, dan di hari Minggu ini kita dapat berbakti sampai di tempat ini, itu semua mukjizat.
Mukjizat dari Allah yang secara jujur kita katakan di luar jangkauan pikiran kita. Kok bisa? Kita bisa bernapas. Ada orang yang pada hari ini atau yang lalu tidak bernapas. Kok bisa kita datang ke sini? Kita nggak tahu di tengah perjalanan. Saudara-saudara, semua itu mukjizat yang mungkin kita tidak dicelikan mata hati kita. Sekeliling kita. Apa yang terjadi sama kita. Tuhan masih tetap bekerja. Efesus 3 ayat 20 yang tadi dibaca menjadi bagian firman Tuhan. Ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya saudara-saudara, mukjizat dari Allah terus berlangsung sampai sekarang ini. Jauh melampaui kita yang dapat kita pikirkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yesus mau membangkitkan rasa syukur kita atas setiap kejadian dalam hidup kita yang ternyata mukjizat. Yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Dengan kata lain, kehadiran seorang anak dalam bacaan kita mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mulai mencoba membuka mata hati iman para murid dan juga kita saat ini. Bahwa mukjizat yang dilakukan Yesus menawarkan supaya kita menjadi bagian dari proses dari mukjizat atau kita hanya penikmat mukjizat. Ada kata-kata hikmat demikian. Iman orang yang semakin dewasa mulai mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri ke orang lain. Sama seperti firman Tuhan katakan Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi saudara-saudara, dasar ucapan syukur kita hendaknya melihat bagaimana kesediaan seorang anak yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan mau berbagi, mau solider atas kekurangan dan kebutuhan orang lain. Kita lihat tetangga kiri kanan, bahkan pelayanan gereja kita. Apakah kita mau mengambil bagian di dalam? Jikalau ucapan syukur yang demikian didasarkan atas perbuatan-perbuatan yang ajaib dan mukjizat, kita menghasilkan satu pemahaman yang baru. Jika saja kita yang bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan selalu hadir memberi mukjizatnya, menyayangi kita. Maka biarlah rasa syukur kita menghasilkan rasa empati yang mendalam juga pada orang lain. Sebagaimana yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita mendapat berkat Tuhan. Maka lakukan jugalah kepada orang lain. Seperti dilakukan oleh seorang anak
yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Yesus menghendaki kita semua menularkan solidaritas dengan pemahaman apa yang sudah diperbuat Tuhan, mukjizat-mukjizat. Maka biarlah kita menjadi bagian mukjizat bagi orang lain, supaya orang lain juga mengenal kasih Tuhan. Supaya gereja ini juga Tuhan mau memuliakan, dimuliakan. Dan nama Tuhan dimuliakan atas setiap anggotanya yang berperan aktif dalam pelayanan. Bagi orang-orang yang berkesusahan. Bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian. Seperti klinik yang baru saja kita terus boleh jalan. Aksi-aksi sosial. Dan biarlah ini merupakan rasa syukur kita. Karena mujizat Tuhan tidak berhenti. Terus masih berlangsung. Pada kita semua. Pada anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali satu di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa Surgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami boleh dicelikan mata iman kami, bahwa Engkau terus bekerja untuk boleh memberikan kepada kami kehidupan ini. Melalui mukjizat-mukjizat yang terjadi setiap hari. Biarlah kami boleh merasakan dan mengakuinya, yang menjadikan kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan rasa syukur itulah kemudian menularkan solidaritas kepada sesama yang membutuhkan kehidupan kami dinyatakan. Melalui talenta, melalui kesaksian, melalui penghiburan, kekuatan. Biarlah Engkau memakai kami, terkhusus juga bagi gerejamu, GKI Taman Aries, dengan anggota jemaat dan simpatisannya, yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu hidup di dalam kami masing-masing anggota, untuk menyatakan Kristus tetap ada di dalam kehidupan kita semua, dan menyatakan mukjizatnya, dan boleh kita mengucap syukur di dalamnya. Karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan. Baik itu pergumulan karena sakit penyakit yang boleh kami rasakan dan alami. Betapa kami merasa tidak berdaya. Tetapi kami boleh terus beriman bahwa Tuhan di dalam segala hal boleh turut menolong, memimpin, menguatkan kami. Di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Dan mukjizat Tuhan boleh terjadi melalui obat-obatan dan perawatan dokter. Juga bahkan bagi kami yang usia senja, yang tidak pernah lepas dari sakit, yang dapat kami tanggung, biarlah Tuhan menguatkan kami. Dan Tuhan terus memampukan kami untuk tetap percaya bersaksi bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Begitu juga di tengah-tengah pergumulan anak-anak Tuhan yang berduka. Betapa rasa pilu, rasa duka yang mendalam karena orang yang kami kasihi telah Tuhan panggil. Karena itu mampukan kami melihat dengan kacamata iman bahwa orang-orang percaya yang sudah boleh Tuhan panggil,
akan kembali bersama dengan Tuhan. Dan suatu saat nanti kami juga boleh dikumpulkan bersama-sama. Itulah pengharapan, penghiburan kami, orang-orang yang berduka. Karena itu hiburkanlah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berduka. Kami juga mendoakan di tengah-tengah pergumulan akan pekerjaan, akan usaha, di mana dengan itu kami beroleh berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melihat bahwa Tuhan terus memelihara kami. Dengan berkat kasih setiamu Tuhan, Kau pelihara kami dan keluarga kami. Kami serahkan pekerjaan dan juga usaha kami ke dalam tangan kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga-keluarga di dalam kehidupan, harapan, cita-cita ke depan. Tuhan berkati. Kami percaya kehadiran Tuhan bagi kami semua orang-orang percaya di tengah-tengah keluarga. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami hendak berdoa untuk panitia bulan keluarga yang akan dilantik nanti sore. Biarlah ya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar apa yang boleh dirancangkan, dibuat sedemikian rupa, supaya keluarga-keluarga anak-anak Tuhan terus dibangun dalam persekutuan kasih dan berkat dari Tuhan. Kau pimpin sertai panitia bulan keluarga. Hikmat Tuhanlah yang menyertai agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi klinik Pratama Karya Kasih yang boleh memperhatikan kesehatan anggota jemaat dan bahkan juga masyarakat. Kami boleh ambil bagian di dalam kepedulian untuk kesehatan ini. Tuhan pimpin sertai, baik itu para pengurus klinik, pun para anak-anak Tuhan yang boleh mempersembahkan hidupnya di dalam pelayanan klinik ini, para medis yang ada. Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk segenap perjalanan kehidupan jemaat-Mu GKI Taman Aries, terkhusus dalam pelayanan majelis jemaat. Biarlah Tuhan juga berkati, berikan hikmat kebijaksanaan, agar apa yang boleh dilayankan membawa sukacita bagi kami seluruhnya. Baik bagi yang dilayani maupun yang melayan. Tuhan berkati. Begitu juga setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan komisi-komisi yang ada. Dan juga di dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan melayani di setiap hari Minggu maupun hari-hari lain dalam ibadah, dalam persekutuan. Biarlah Tuhan menolong, memimpin agar semuanya dapat berjalan karena kasih anugerah-Mu yang mengungkapkan rasa syukur kami karena mukjizat yang boleh kami terima setiap saat. Inilah ungkapan-ungkapan syukur kami melalui pelayanan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, wakil-wakil rakyat dan setiap anak-anak Tuhan yang berjuang untuk memikirkan dan melaksanakan tugas negara agar apa yang boleh dilakukan membawa berkat sukacita bagi bangsa negara kami lebih baik ke depan. Di tengah-tengah perbedaan pendapat, di tengah-tengah perbedaan kepentingan, biarlah Tuhan Engkau berkati agar semuanya itu mengarah supaya bangsa negara kami lebih baik ke depan. Sehingga bangsa negara kami dengan rakyatnya penuh dengan rasa syukur kepadamu. Karena Engkau memelihara melalui para anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat dan
setiap anak-anak Tuhan yang berjuang untuk menjadikan bangsa negara Indonesia lebih baik. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami serahkan pribadi lepas pribadi kami yang hadir. Dengan segenap harapan dan cita-cita kami pertaruhkan hanya di dalam tangan kasih setiamu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidup kita, dan sebagai tanda syukur kita kepadanya, marilah kita memberikan persembahan kita kepadanya. Sebagai nats persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan ke dalam amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan berlangsung. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami mau bersyukur atas berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Berkati persembahan ini untuk diolah
menjadi perpanjangan tangan-Mu di tempat ini dan juga di sekitar kami. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk terus melayani sehingga kasih Yesus nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan biarkan kasih Kristus berhenti pada Anda. Teruskanlah kasih itu kepada sesama dengan peduli dan saling berbagi. Dan yakinlah bahwa solidaritas itu bisa menular, karena itulah cinta kasih Kristus yang disebarluaskan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita setelah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.